Bab 609, Albert di mana? Hari berikutnya, saat Albert bangun, dia merasakan sakit kepala yang hebat dan seluruh tubuhnya lemas. Saat melihat jam, waktu sudah menunjukkan siang hari. Saat memikirkan berita di Instagram kemarin malam, kepalanya jadi semakin sakit. Dia melihat keluar jendela, masih turun hujan. Dia berusaha keras untuk berbalik dan merasakan perutnya agak lapar, namun dia benar-benar tak punya tenaga untuk bangun. Sudahlah, tidur dulu saja. Nanti setelah tenaga dan fokusku membaik, baru bergerak lagi. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, bel pintu rumahnya terus berdering. Albert menutupi kepalanya yang sakit dengan selimut, tapi masih tidak bisa bersembunyi dan meredam suara bel pintu yang mengganggu itu. Dia memaki dengan kesal, brengsek, sudah menekan bel begitu lama, tapi tidak ada orang yang membukakan pintu. Itu berarti karena tidak ada orang di rumah, apa boleh berhenti menekan belnya, hah? Beberapa menit kemudian, suara bel itu masih terdengar. Albert menebak kalau itu mungkin Tama, si bodoh itu. Dia menahan sakit kepalanya, dan bangun dengan susah payah dari ranjang, mengenakan jubah tidur lain di luar piyamanya, baru kemudian menyeret langkah kakinya yang begitu berat meninggalkan kamar untuk membuka pintu. Tama, dasar Bo, ucapan kemarahan Albert belum selesai terlontar. Dia langsung terdiam saat melihat dengan jelas kalau orang yang berdiri di luar pintu adalah Matthew. Dia tersenyum dengan canggung dan wajah pucat. Matthew, apa ada urusan? Albert. Matthew melihat ada rona merah yang tidak wajar di wajah Albert, dan mendengar ada yang tidak beres dari suaranya saat dia bicara. Dia pun bertanya dengan panik, "Ada apa denganmu?" Pada saat mengatakan ini, tangannya terulur ke kening Albert dan merasa keningnya sangat panas. Belum selesai Albert bicara. Matthew sudah marah dan berkata dengan tidak tega, "Diam, kamu sakit. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit." Selesai bicara, dia langsung menggendong Albert di depan tubuhnya. "Turunkan aku." Albert terkejut, panik dan mulai melawan. Setelah mendengar Matthew bicara seperti itu, seberapa lambatnya dia juga menyadari kalau dia tidak senak badan karena sakit. "Jangan bergerak sembarangan, nanti malah jatuh," kata Matthew memperingatkan. "Aku akan mengantarkan kamu ke rumah sakit." Pasti disebabkan kehujanan dan basah kuyup karena syuting adegan hujan-hujanan seharian kemarin yang mengakibatkan dia sakit sekarang. Begitu mendengarnya bicara begini, Albert pun berhenti melawan dan tak berani bergerak sembarangan lagi. "Aku mau ganti baju dulu, baru kemudian pergi ke rumah sakit," katanya dengan suara agak lemas dan bersikeras. "Jangan bicara," kata Matthew. Dia sudah berjalan sampai di ujung pintu lift. Tekan tombol liftnya. "Setidaknya, kamu harus membiarkanku ganti baju dulu." Albert bahkan merasa bicara saja harus susah payah. "Ada lagi, turunkan aku bisa jalan sendiri." Tekan tombol liftnya. Matthew mengulangi ucapannya lagi dengan keras kepala. Kalah darinya, Albert pun juga tidak punya tenaga untuk terus menolak bantuannya, dan hanya menekan tombol lift. Untungnya pada saat ini, tidak ada orang yang menggunakan lift tersebut. Lift dengan cepat sudah tiba ke lantai bawah. Besti yang sedang menunggu di lantai bawah melihat Matthew berjalan keluar dari lift sambil menggendong Albert yang masih mengenakan piyama. Dia segera melangkah maju dan memanggil mater, "Tuan Sealer." "Demam," Matthew menjelaskan dengan dingin. Besti mendengar ini dan segera berlari untuk membantu membuka pintu. Setelah memasukkan Albert ke dalam mobil dan memasang sabuk pengamannya, baru kemudian Matthew berputar dan duduk di bangku pengemudi. Dia langsung menyalakan mesin mobil dan melaju pergi dengan cepat. Payung tertinggal di mobil. Besti yang tidak sempat naik mobil hanya berdiri di sana sendirian menghindari hujan. Tidak lama kemudian, seorang pria yang sedang memegang payung muncul. Vito tahu dari Kina kalau Albert sudah tahu tentang berita di Instagram. Dia langsung meminta Tama untuk menemui Albert. Tama melihat Besti berdiri di sana dan segera bertanya dengan hati-hati, "Kenapa kamu bisa di sini?" "Apa urusannya denganmu?" kata Besti dengan dingin.
dan menolak untuk menjawabnya. Dia adalah orangnya Tuan Sieler, dan Tama adalah orangnya Vito, yang bukan lain adalah pesaing cinta tuannya. Tama berpikir kalau Besti adalah manajer Matthew. Jika Besti akan ada di sini, maka Matthew pasti ada di sini. Apalagi, Matthew dianggap sebagai saingan cinta oleh presidirnya. Tama tidak bertanya lagi pada Besti, dan langsung naik lift menuju rumah Albert. Bodoh, maki Besti sambil tersenyum dingin saat pintu lift tertutup. Beberapa menit kemudian, Tama kembali lagi dengan cepat. Dia melihat Besti masih berdiri di sana. Dia langsung dengan cepat meraih kerah Besti. Besti, kemana tuanmu membawa Albert? Dia adalah manajer Albert, jadi tentu saja dia memiliki kunci tempat tinggal Albert. Tadi, dia bergegas masuk ke dalam rumah Albert. Setelah berkeliling mencari Albert, dia tidak juga menemukan Albert. Kamu mohon dulu padaku dong. Jika kamu memohon padaku, aku akan memberitahumu. Besti yang kerahnya diangkat, malah menunjukkan senyum puas dan santai. Bahkan nada bicaranya begitu sok dan rasanya ingin dipukul saja. Aku memohon padamu. Tama panik dan langsung mencekik lehernya, menyudutkannya dan menekannya di dinding. Aku tanya lagi padaku, di mana Albert? Walaupun kamu tanya aku 10 kali, aku tetap tidak akan memberitahumu. Kecuali, kamu memohon padaku. Besti tidak percaya kalau Tama akan berani mencekik dirinya sampai mati. Dia mungkin akan merasa takut jika yang mencekiknya sekarang itu Vito. Bruak, Tama meninju wajah Besti yang sok itu, hingga Besti terjatuh di tanah. Sial, apa kamu pernah dengar istilah boleh memukul tapi tidak boleh memukul wajah, hah? Maki Besti sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Aku tanya sekali lagi, di mana Albert? Dia mengangkat kerah Besti lagi dan menyeretnya. Albert bukan hanya artis yang menjadi tanggung jawabnya, tapi dia juga menganggap Albert sebagai adik perempuannya sendiri. Dan yang terpenting adalah Albert itu orang yang paling disayangi oleh Vito. Jika ada hal buruk terjadi padanya, maka nyawa Tama mungkin juga harus diserahkan. Atas dasar apa aku harus memberitahumu? Kamu saja tidak mau memohon padaku, tapi masih saja tanya terus. Besti juga bukanlah orang yang bisa ditindas. Dia langsung meninju Tama untuk membalasnya. Tama tidak dalam keadaan siap, sehingga langsung tersungkur di tanah. Lalu, kedua pria yang sama-sama berusia 60 tahunan berkelahi seperti anak-anak. 10 menit kemudian, mereka berdua terduduk di tanah. Besti mengambil sekotak rokok dari sakunya, menyalakan satu batang dan mulai merokok. Berikan satu padaku. Tama melirik Besti, mohon dulu padaku. Besti masih saja bicara dengan nada sok itu. Apakah kamu ingin dipukuli lagi? Pukul saja, ayo, siapa takut siapa hah? Besti langsung berdiri dan meremas rokok di tangannya. Melihat Tama masih duduk di tanah dan tak bergerak, Besti menghela napas dingin. Dia mengeluarkan sebatang rokok dari kotak rokoknya, lalu melemparkannya pada Tama. Dia kembali menyalakan satu rokok untuknya sendiri, baru kemudian melemparkan korek apinya ke Tama. Nona Liam sakit, Tuan Sieler mengantarnya ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit mana? Tama sampai tidak sempat menyalakan rokoknya, dan hanya langsung berdiri dari tanah. Tuan Sieler saja tidak membiarkan aku naik mobil, jadi bagaimana aku tahu mereka pergi kemana? Besti memelototinya, mengambil payung Tama yang masih meneteskan butiran hujan, lalu membukanya dengan cekatan dan berjalan cepat ke tengah hujan. Besti itu payungku. Tama mengejarnya dalam hujan, hanya sekedar payung saja. Orang-orang KRC International benar-benar pelit, kata Besti dengan dingin. Untungnya, payung Tama cukup besar untuk digunakan oleh dua orang secara bersama-sama, di tengah hujan. Telepon tuanmu dan tanyakan Albert berada di rumah sakit mana. Apakah ada seorang bawahan yang menanyakan kepentingan tuannya? Bukankah presidirmu itu sangat hebat? Minta dia untuk menyelidikinya saja. Bab 610. Jangan ikut campur urusanku dengan Lily. Di rumah sakit, dokter sedang mengukur suhu tubuh Albert.
Ia demam tinggi, suhunya 39,8 derajat dan menderita radang paru ringan. Di kamar VIP, Matthew duduk dengan tenang di kursi sebelah ranjang rumah sakit, memperhatikan Albert yang terbaring sambil menggunakan infus, sedikit mengernyit dan pipinya yang memerah. Saat melihatnya, hatinya merasa tidak tenang. Dia diam-diam memarahi manajernya karena tidak bisa diandalkan. Hari sudah hampir sore dan manajer itu bahkan tidak menyadari bahwa Albert sedang sakit. Jika Matthew tidak pergi untuk mencarinya, apakah Albert tidak akan dicari sampai keesokan harinya saat dia tidak pergi ke lokasi syuting? Saat itu, diperkirakan demamnya akan membuatnya dalam bahaya. Ada bunyi notifikasi chat dari ponselnya, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan mengkliknya. Itu adalah chat dari manajer Besti, memberitahu bahwa Tama sudah pergi menuju ke tempat Albert. Dia hanya memberitahu Besti apa yang ia ketahui dan tidak banyak bicara. Keluarga Sieler adalah pemilik rumah sakit ini. Vito sekarang sangat jauh dari kota Leicester. Bahkan jika memang dia ingin menemui Albert, Vito masih harus menyelesaikan masalahnya. Matthew tidak membawa pengawalnya, berpikir bahwa Albert belum makan apapun dan ia khawatir dengan keadaannya. Jadi Matthew menyuruh temannya yang merupakan wakil dekan rumah sakit untuk membeli makanan untuk Albert. Wakil dekan tidak tahu makanan apa yang Albert suka dan akhirnya membeli beberapa makanan yang cocok untuk dimakan oleh orang sakit. Kamu belum baca berita di Instagram? Wakil dekan berbisik di telinga Matthew sebelum meninggalkan kamar. Matthew menatapnya dengan curiga dan kemudian mengusirnya. Kamu keluar sekarang. Wakil dekan memegang hidungnya dan berkata pada diri sendiri, mengusir setelah minta tolong, itu sangat kejam loh. Ketika hanya Matthew dan Albert yang tersisa di ruangan rumah sakit. Albert, aku menyuruh seseorang membelikanmu makanan. Coba lihat apa yang mau kamu makan. Kata Matthew sambil bersandar di sisi ranjang rumah sakit. Terima kasih, tapi aku tidak nafsu makan. Albert mengerutkan kening sejenak dan perlahan membuka matanya. Kamu harus minum obat dan harus makan sesuatu untuk mengisi perutmu. Matthew tahu betul makanan apa yang harus dipilih. Lalu ia memilih bubur yang disukainya dan menyodorkan sesendok kecil bubur ke mulut Albert. Buka mulutmu. Aku tidak mau makan sekarang. Albert memalingkan wajahnya. Matthew berdiri, duduk di tepi ranjang dan menyodorkan sendok berisi bubur ke mulutnya lagi. Sifat keras kepalanya mengingatkan Albert pada si brengsek Vito dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi jengkel. Aku sudah bilang tidak mau makan, jadi tinggalkan aku sendiri. Albert mengibaskan tangannya dan tanpa sengaja melemparkan mangkuk yang dipegang Matthew ke lantai, membuatnya pecah berkeping-keping. Mata Matthew terbelalak. Suaranya tercekat di tenggorokan. Saat mangkuk itu pecah, Albert segera sadar dan langsung meminta maaf. Maaf Tuan Sieler, aku tidak sengaja, aku sangat menyesal. Jika kamu benar-benar merasa menyesal, makanlah sesuatu sebagai permintaan maaf. Kata Matthew sambil tersenyum tipis. Baiklah, Albert menyetujuinya dengan sedikit ragu. Karena mangkuknya pecah dan Albert melihat bahwa Matthew mengambil box anti panas untuk menyuapinya, dia dengan cepat berkata, aku bisa melakukannya sendiri kok. Matthew tidak memaksa, jadi ia meletakkan box anti panas itu di atas meja lalu menyerahkan sendok padanya. Karena khawatir Albert merasa tidak nyaman, ia duduk kembali di kursi samping ranjang, teringat perkataan sebelum temannya pergi dan mengeluarkan ponselnya. Lalu memeriksa trending topik di Instagram. 5 teratas dari trending topik masih tentang Vito Octo. Trending topik ke-7 adalah Hercules keluarga Sieler vs kembalinya Dewi Liam. Ekspresinya berubah muram, mengklik trending topik itu dan ada beberapa foto yang diposting di bawahnya. Foto-foto itu adalah saat dia berjalan keluar dari kompleks perumahan sambil merangkul Albert yang memakai piyama, terlihat sedikit cemas. Isi berita itu ditulis dengan agak ambigu dan bisa dengan mudah memicu opini dari netizen. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa Albert adalah kekasihnya atau semacamnya. Albert, aku akan keluar dan menyuruh seseorang untuk membersihkan lantai.
Dia menatap Albert sambil memegang ponselnya dengan erat di tangannya yang besar. Ya, Albert mengangguk. Rasa sakit di kepalanya membuatnya mengerutkan kening karena tidak nyaman. Ini adalah gejala demam tinggi dan menimbulkan sedikit nyeri ketika ia menggerakkan kepalanya. Matthew keluar dari kamar dan ketika melewati meja perawat, ia meminta seseorang untuk membersihkan kamar Albert sebelum berjalan ke tangga dan menelepon. Teleponnya langsung terjawab dan di sisi lain, ada suara lembut dan ramah seorang pria terdengar. Adikku tersayang, ada apa? Kenapa ada gosip di Instagram tentang Lily dan aku? Matthew bertanya dengan marah. Bukannya kamu sedang mengejar Lilymu? Aku sebagai saudaramu hanya mau membantu. Di telepon, Thomas berkata dengan tenang dan berwibawa. Jangan ikut campur mengenai urusanku dan Lily. Cepat hapus berita itu untukku. Kalau Lily marah, aku akan membunuhmu. Hal pertama yang dipikirkan Matthew adalah jika Albert mengetahuinya, dia pasti akan merasa tidak senang dan dia juga masih sakit. Cekak, hei bocah, jangan lupa kalau dia dan Vito sudah punya anak perempuan, dengan sifatmu yang pelin-pelan, masih mau menyaingi Vito? Thomas duduk di kursi kantor presidirnya, berbalik, dan mengejeknya dengan senyuman tipis. Thomas, kamu mau mati? Siapa yang mengizinkanmu memanggilku bocah? Ketika Matthew mendengarnya menyebut-nyebut Dea, amarahnya meledak. Wajahnya yang tampan menjadi muram dan terlihat mengerikan sehingga ia berteriak karena tidak bisa mengendalikan diri. Lebih baik kamu segera hapus berita di Instagram itu untukku. Setelah memarahinya, dia membanting ponselnya ke lantai. Matthew tidak akan membenci Lily hanya karena dia telah melahirkan seorang anak dari pria lain. Dia menginginkan Lily dan dia akan membunuh siapapun yang berani menghentikannya. Kota Leicester, keluarga Octo, Vito tidak bisa berdiam diri setelah Tama memberitahunya bahwa Albert sakit. Ia langsung bertanya pada Tama, di rumah sakit mana Albert berada. Tama bingung dan berkata kalau dia tidak tahu. Ketika dia bergegas menemui Albert, dia melihat Besti ada di sana. Kemudian Tama berkelahi dengan Besti sebelum akhirnya tahu bahwa Albert sakit dan sudah dibawa ke rumah sakit oleh Matthew. Namun, Besti juga mengatakan bahwa ia tidak tahu ke rumah sakit mana Matthew membawa Albert. Ketika Kalenia melihatnya menurunkan Dea dan berjalan keluar rumah dengan terburu-buru, ia bertanya, Tuan muda ketiga, mau kemana? Kota Gungnir, Vito menjawab dengan wajah murung. Dea tidak tahu mominya sakit apa, tetapi ketika ia bicara dengan mominya di telepon setiap malam dan tahu bahwa mominya ada di kota Gungnir. Mendengar perkataan dedinya, dia langsung mengejarnya dan berkata, Dedi, Dea tidak perlu pergi ke TK hari ini, Dea juga mau ketemu momi. Stop, Kalenia dengan tegas menghentikannya. Sekarang seluruh reporter di negara R sedang mengawasi apapun yang dilakukan keluarga Octo. Kalau kamu pergi ke kota Gungnir saat ini, pasti Albert akan terlibat. Kemudian Dea juga akan terekspos oleh orang lain. Kamu mau melibatkan mereka dalam masalah ini? Nenek sangat galak. Dea takut. Ini pertama kalinya Dea melihat wajah galak Kalenia dan nada suaranya juga menakutkan. Dea jangan takut. Dedimu tidak mau patuh jadi nenek memarahinya. Kalenia mendekat dan memeluk Dea. Kalau Dea tidak takut, nenek akan mengajakmu makan kue. Vito berdiri diam di tempat, tangannya mengepal erat sampai mengeluarkan suara. Tiba-tiba, ponselnya berdering.